Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mata kuliah Ulumul Quran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutfia dari kelas PAI 1C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ijaz Al-Quran, mulai dari pengertian ijaz dan mukjizat, tujuan ijaz, segi-segi ijaz, dan juga bukti kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama ada pengertian ijaz dan mukjizat. Ijaz berasal dari bahasa Arab a'jaza yu'jizu yang berarti ketidakmampuan. Ijaz Al-Quran adalah konsep dalam teologi Islam yang menunjuk pada keunikan, keindahan, dan kekuatan bahasa Al-Quran yang tidak bisa ditiru dan dihasilkan oleh manusia, baik sendiri maupun berkelompok. Selanjutnya pengertian mukjizat. Mukjizat dalam bahasa Arab artinya tidak mampu. Mukjizat juga sebuah peristiwa atau kejadian luar biasa yang tidak dapat dijelaskan oleh hukum alam atau akal manusia dan dianggap sebagai tanda atau bukti kekuasaan dan kehendak Tuhan. Selanjutnya ada tujuan ijaz Al-Quran, salah satunya yaitu untuk membuktikan kebenaran wahyu Allah. Ijaz Al-Quran berfungsi untuk membuktikan bahwa Al-Quran adalah wahyu yang datang langsung dari Allah dan bukan hasil karya manusia, bukan juga hasil karya Nabi Muhammad, yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Tujuan ijaz Al-Quran yaitu juga untuk menunjukkan ilmu-ilmu pengetahuan yang mendalam. Al-Quran mengandung banyak ayat-ayat Al-Quran yang merujuk pada ilmu pengetahuan dan fenomena-fenomena alam yang banyak diantaranya baru bisa dibuktikan secara ilmiah setelah berabad-abad. Dan tujuan utama dari ijaz Al-Quran yaitu untuk meningkatkan keimanan. Dalam diri seorang muslim, ijaz Al-Quran berfungsi untuk memperkuat iman dan keyakinan mereka, karena Al-Quran adalah firman Allah yang sempurna dan abadi. Yang ketiga ada segi-segi ijaz. Segi ijaz dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada segi ijaz dalam bahasa. Al-Quran memiliki gaya bahasa yang sangat tinggi yang tidak bisa ditandingi oleh karya sastra manapun, baik dalam keindahan, kelancaran, maupun kekuatan maknanya. Meskipun bahasa Arab adalah bahasa yang umum pada saat itu di Arab, struktur dan susunan kalimat dalam Al-Quran memiliki ciri khas yang berbeda, yang menunjukkan bahwa Al-Quran bukanlah karya manusia. Pada secara alamiah, yang Al-Quran mengandung bahwa informasi yang selaras dengan penemuan ilmiah modern. Meskipun wahyu tersebut diturunkan lebih dari 14 abad yang lalu, misalnya mengenai perkembangan janin dalam rahim, aspek-aspek fisika, astronomi, geologi, dan lain-lain, pengetahuan ini tidak bisa diketahui oleh manusia pada saat itu, yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Ijaz secara makna, yang makna-makna terkandung dalam Al-Quran yang sangat dalam, yang mencakup berbagai aspek kehidupan mulai dari hukum, etika, sejarah, dan lain-lain. Al-Quran tetap relevan sepanjang zaman dan tetap diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan manusia. Selanjutnya ijaz takwini, yaitu keajaiban alam semesta. Alam semesta dengan segala hukum dan fenomena termasuk ciptaan dan pengetahuan yang menjadi bukti bahwa mukjizat Al-Quran. Al-Quran yang menggambarkan penciptaan alam semesta dan kehidupan yang sangat teratur, yang menjadi bukti kebesaran Tuhan, keharmonisan alam dan hukum-hukum yang menyatu adalah bagian dari ijaz Al-Quran. Ada ijaz tarikh, yaitu Al-Quran yang mengandung kisah-kisah sejarah tentang umat-umat terdahulu yang menjadi pelajaran bagi umat manusia. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Al-Quran sebagai mukjizat yang tidak bisa ditandingi oleh manusia manapun. Dan yang terakhir adalah bukti kemukjizatan Al-Quran, salah satunya dalam bahasa. Bahasa yang terdapat dalam Al-Quran adalah bahasa Arab yang sangat indah, yang mempunyai makna yang dalam, yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Meskipun orang Arab menggunakan bahasa Arab pada saat itu, tetapi bahasa dalam Al-Quran sangatlah beda. Struktur dalam penyusunannya sangat berbeda, dan juga dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 23 yang artinya, dan jika kamu ragu tentang apa yang kamu turunkan kepada hamba kami, buatlah satu surat yang semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu memang orang-orang yang benar. Dalam surat tersebut terbukti bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menandingi
bahasa-bahasa dalam Al-Quran. Lalu ada keajaiban dalam Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran banyak sekali informasi-informasi yang belum diketahui oleh manusia. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, tapi telah terbukti melalui penemuan ilmiah modern. Sebagai contoh yang terdapat pada surat Al-Mu'minun ayat 13 dan 14 yang menggambarkan bahwa Al-Quran menggambarkan perkembangan janin dalam rahim yang sangat tepat dan baru dapat dipahami setelah adanya perkembangan dan ilmu kedokteran. Seperti ilmu kedokteran tadi, tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa perkembangan janin di dalam rahim akan terbentuk seperti itu. Dan juga dalam aspek astronomi yang dijelaskan dalam surat Al-Anbiya yang membuktikan bahwa Dialah Allah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edar yang ditentukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan gerak benda langit yang baru ditemukan setelah adanya penelitian astronomi. Al-Quran juga memberikan pedoman yang mengatur aspek sosial, etika, hukum. Terbukti dalam isi Al-Quran yang menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Salah satu contohnya yaitu pada pembagian hukum waris yang adil. Al-Quran juga berisi ramalan yang terbukti kebenarannya. Sebagai contoh pada saat bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan tiba, pasti sudah ditentukan kapan awal Ramadan tiba, kapan 1 Syawal itu tiba. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.